Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adik dengan saya Puspita Yuliandari. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya kembali untuk mengajak adik-adik belajar mengenai materi analisis, regresi, dan korelasi linear berganda. Nah, seperti janji saya pada sebelumnya bahwa pertemuan kali ini kita akan belajar sama-sama membahas soal terkait dari analisis regresi berganda sampai dengan korelasi bergandanya. Baik, kita masuk kepada contoh soalnya. Oke, di sini saya lihatkan. Di sini ada sebuah soal menjelaskan tentang sebuah penelitian yang dilakukan untuk 10 pekerja, dan 10 pekerja ini diambil secara random ya pada sebuah perusahaan. Kemudian dari 10 pekerja ini akan dilakukan pengujian berdasarkan dari nilai tes ya, tes ujian, kemudian pengalaman kerja, dan akan dilihat dari nilai tes dan pengalaman kerja itu seberapa besar output yang dihasilkan atau keluaran dalam memproduksi sebuah produk dari perusahaannya. Nah, dari sini Y sebagai keluaran atau produk yang dihasilkan oleh karyawan merupakan variabel terikat, sementara nilai tes itu merupakan variabel bebas satu ya yang dilakukan oleh karyawan, dan X2 merupakan variabel bebas didasarkan dari pengalaman kerja. Nah, di sini terdapat 10 data dari 10 karyawan ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dari lamanya mereka bekerja dengan tes yang dilakukan belum tentu menjamin produk yang mereka hasilkan sama ya atau linear. Nah, dari sini maka kita diminta untuk membuat yaitu persamaan regresi linear berganda. Tujuannya adalah ingin melihat hubungan antara variabel X1, X2 terhadap Y, kemudian juga kita akan diminta untuk membuat kesalahan baku regresi berganda, kemudian juga kita akan diminta membuat kesalahan baku koefisiensi regresi berganda baik B1 dan B2, kemudian juga diminta untuk membuat pendugaan interval bagi parameter B1 dan B2 dengan alfa 5%, diminta untuk membuat juga koefisien determinasi berganda dan koefisien korelasi berganda, dan terakhir adalah koefisien parsial antara Y dan X1 pada X2, kemudian Y dan X2 pada X1, serta X1 dan X2 pada Y. Nah, tujuannya koefisien parsial ini adalah kita akan melihat seberapa besar hubungan atau seberapa kuat hubungan antara masing-masing variabel terhadap variabel lainnya. Baik adik-adik, kita akan memulai kembali bagaimana cara mengerjakan atau mengolah data terhadap persamaan linear berganda. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan mengcopy. Nah, kebetulan saya sudah membuatkan tabel, ini saya delete dulu ya. Membuat tabel, kemudian tabel itu terdiri dari tabel Y sebagai variabel terikat, kemudian X1 sebagai variabel bebas, X2 sebagai variabel bebas, kemudian nanti kita akan mengalihkan variabel bebas ya dengan bebas 1 atau X1 dengan Y, kemudian variabel bebas 2 dengan variabel terikat Y, kemudian nanti masing-masing variabel bebas kita kalikan juga. Kemudian variabel bebas 1 kita kuadratkan, variabel bebas 2 kita kuadratkan, dan variabel terikat kita kuadratkan. Dan nilai dari total inilah nanti yang akan kita jadikan sebagai dasar kita untuk menghitung persamaan regresi linear berganda. Baik, lantas bagaimana cara mengerjakannya? Langkah pertama adalah kita akan mengkopikan nilai yang ada pada setiap tabel ya, angka yang ada pada soal. Kemudian kita kopikan ya. Kemudian karena menggunakan Excel, kita bisa menggunakan copy, dan terakhir adalah kita transpose ya. Jadi tujuannya adalah ketika kita mengcopy dengan bentuk baris, maka kita akan mentranspose dengan bentuk kolom. Begitu pula untuk X1, kita copy juga X1,
kemudian nanti kita transpose juga, dan X2 pun juga demikian, kita copy dulu, nanti langsung kita transpose juga ya. Nah, kalau sudah kita dapatkan ketiga nilai dari hasil data yang kita dapatkan ya dari soal, langkah selanjutnya adalah kita akan mengalihkan variabel Y dengan X1 ya. Jadi masuk kepada kolom Y X1, yaitu kita buat sama dengan Y ya dikalikan dengan X1. Oke, enter. Kemudian kita tarik saja ya, karena enaknya di Excel ini cuma cukup tarik-menarik saja. Oke. Selanjutnya adalah perkalian antara variabel Y dengan variabel X2 ya. Jangan lupa formulanya selalu diawali dengan sama dengan. Jadi Y bintang dengan X2. Oke, enter. Kemudian kita tarik juga ke bawah. Selanjutnya adalah kita akan mengalihkan variabel X1 dengan X2 ya. Oke, kita kalikan X1 bintang X2. Oke, kita tarik juga. Dan selanjutnya adalah kita akan mengkuadratkan masing-masing variabel, baik X1, X2, dan Y. Oke, ini kita kuadratkan terlebih dahulu X1-nya. Oke ya, ini sudah kita pangkatkan, kita pangkatkan ya. Dipangkatkan 2, enter. Nah, kalau sudah kita tarik. Nah, adik-adik kalau mau enak kita tinggal tarik aja sebelah. Nah, dipastikan yang lainnya pun akan tertarik. Oh, sebentar. Oh, sepertinya ada yang salah. Sebentar. Ini kesalahan. Jadi kalau X2 kita sama dengan kembali. X2 kita pangkatkan 2. Dan Y pun juga kita pangkatkan 2. Oke, kalau sudah adik-adik kita tarik semua. Nah, saya tambahkan satu kolom jumlah ya, dengan tujuan adalah kita akan mentotalkan masing-masing nilai Y, X1, X2, Y, X1, Y, X2, X1, X2, X1 kuadrat, X2 kuadrat, dan Y kuadrat. Jadi kita tinggal buat satu formula saja, nanti yang lainnya bisa terinclude ya, atau masuk ke dalamnya. Oke, kita tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya adalah kita akan menarik ya, dari kiri ke kanan. Tujuannya adalah kita ingin mengetahui berapakah jumlah nilai dari masing-masing, jumlah nilai total dari masing-masing variabel yang sudah kita buatkan. Nah, lebih enaknya lagi adalah kita akan menulis diketahui ya. Diketahui itu dengan menulis total sigma ya. Sigma dari Y, sigma X1, sigma X2, sigma YX1, sigma YX2, sigma X1 X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, dari manakah nilainya? Ya, nilainya ini didapat dari tabel yang sudah kita buat. Jadi ini kalau misalnya seandainya nih saya delete semua dulu ya. Jadi ini kita tinggal buat, ini sama dengan kita bawa mouse-nya ke sigma Y itu adalah 25 ya, enter. 225, kemudian sigma X1 begitu, kita lanjutkan, nanti sigma X2, sigma YX1, sigma YX2, sigma X1 X2, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, dan terakhir adalah sigma Y kuadrat. Oke, kalau sudah kita menghitung bahwa tadi dalam soal ada 10 karyawan atau pekerja yang dijadikan sebagai objek untuk riset, sehingga jumlah N-nya adalah 10 ya. Jadi ini bisa kita tuliskan N10 atau kita ambil aja angka 10 yang ada di sini. Oke. Kemudian kita akan melakukan perhitungan, yaitu menghitung X bar kuadrat, X bar dan X bar dikuadratkan, kemudian X1 bar ya, X1 bar, kemudian X1 bar kuadrat, X2 bar, kemudian X2 kuadrat, X bar 2 kuadrat, kemudian Y bar dan Y kuadrat, Y bar kuadrat. Jadi langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai X bar 1. Dari mana dapat nilai X bar 1? Nilai X bar 1 didapat dari sigma X1, kita bagi dengan jumlah sampel atau N ya, enter. Kemudian bisa langsung kita kuadratkan ya. Jadi kita kuadratkannya tinggal kita bawa nilai dari kolom X bar 1, kita pangkatkan 2, enter.
Begitu pula X bar 2 didapatkan dari sigma X2 ya, sigma X2, kemudian kita bagi dengan jumlah N ya. Selanjutnya adalah kita akan mengkuadratkan ya. Jadi X bar 2 kita kuadratkan. Dan yang terakhir adalah kita akan menghitung Y bar ya. Y bar dari sigma Y. Sigma Y kita bagi dengan jumlah sampel. Kemudian kita kuadratkan. Nah, sudah kita dapatkan nilai dari masing-masing nilai, maka langkah selanjutnya apa? Ya, seperti soal yang pertama, pertanyaan pertama adalah kita akan diminta membuat analisis regresi linier berganda. Jadi polanya itu selalu diawali dari memasukkan persamaan. Nah, jadi saya memasukkan 3 persamaan dari distribusi normal yang ada ya, dengan tujuan adalah kita nanti akan mendapatkan atau mencari nilai B1, nilai A, nilai B1, dan nilai B2. Nah, tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak membuat persamaan. Nah, persamaannya itu kita peroleh dari 3 persamaan ya, seperti materi yang pernah saya sampaikan. Persamaan pertama adalah kita akan memasukkan nilai dari jumlah sampel dikali dengan A ditambah dengan B1 dikali sigma X1 ditambah dengan B2 dikali sigma X2 sama dengan sigma Y ya. Jadi ini artinya sudah ada, kita dapat nilainya dari total tabel yang sudah kita peroleh. Begitu pula untuk persamaan yang kedua, yaitu A dikali dengan sigma X1 ditambah dengan B1 dikali sigma X1 dikuadratkan ditambah dengan B dikali sigma X1 X2 sama dengan sigma X1Y. Yang ketiga adalah A dikali dengan sigma X2 ditambah dengan B1 dikali dengan sigma X1 X2 ditambah dengan B2 dikali sigma X2 sama dengan sigma X2Y. Nah, ini semua ini sudah ada pada nilai yang diketahui ya, dan kita sudah mencarinya semua. Nah, lantas bagaimana cara membuatnya? Nah, adik-adik, kalau kita ingin enak, pola yang harus kita lakukan adalah kita membuat dulu formula pada Excel ya. Jadi setiap kotak itu akan bernilai 1 nilai. Ya, dengan tujuan apa? Nanti kita akan dengan mudah menghitung formula selanjutnya ya. Jadi ini untuk nilai 1 kita masukkan kepada sel yang 1, kemudian kita ketikkan A, kemudian kita tambahkan tanda positif atau plus ya. Kemudian juga kita kasih kotak 1 tambah B1 tambah positif tambah B2 sama dengan dan seterusnya. Sampai dengan kita akan menunjukkan ini adalah persamaan 1, 2 dan 3 ya. Oke, langkah pertama. Jadi kita akan melihat dari NA ditambah B1 kali sigma X1 ditambah B2 sigma X2 sama dengan sigma Y. Berarti N itu adalah, kita buat jangan lupa, selalu menggunakan sama dengan. N itu 10, kemudian kita berpindah kepada B1. B1 itu adalah sigma X1, berarti kita masukkan sigma X1. Kemudian B2 adalah sigma X2, maka kita masukkan sigma X2. Dan yang terakhir adalah sigma Y, kita masukkan sigma Y. Masuklah persamaan 1, sudah jadi masuk persamaan 1. Langkah kedua adalah yang kita lihat untuk A ini adalah sigma X1, jadi kita masukkan sigma X1. Kemudian selanjutnya yang B1 ini adalah sigma X1 dikuadratkan. Berarti kita lihat sigma X1 yang dikuadratkan, X1 kuadrat. Ya. Kemudian kita lihat yang kedua adalah sigma X1 X2 ya. Sigma X1 X2. Kemudian yang terakhir adalah sigma X1Y. Jadi sigma X1Y, kita ambil sigma X1Y. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita akan membuat persamaan yang ketiga. Persamaan ketiga adalah sigma X2 ya. Jadi kalau sigma X2 berarti kita ambil nilai sigma X2. Kemudian selanjutnya adalah sigma X1 X2 ya. Sigma X1 X2. Selanjutnya adalah sigma X2 kuadrat, berarti sigma X2 kuadrat. Dan yang terakhir adalah
sigma X2Y, sigma X2Y. Oke, nah sudah kita dapat. Nah, ini adalah 3 persamaan yang kita dapatkan berdasarkan dari hasil perhitungan yang kita lakukan ya. Jadi adik-adik ketika kita akan mengolah data, maka 3 persamaan inilah yang harus diawali kita lakukan dengan tujuan adalah agar adik-adik paham nanti untuk melakukan proses eliminasi dari persamaan 1 dan 2, kemudian persamaan 1 dan 3 ya. Jadi langkah pertama kita akan melakukan eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, kalau kalian ingin meletakkan posisi untuk persamaan 1, karena persamaan 1 nilainya jauh lebih rendah, maka boleh kita letakkan persamaan 1 di bagian bawah dan persamaan 2 di bagian atas ya. Jadi kalau saya lebih enaknya kita langsung masuk, kita gunakan sama dengan saja. Persamaan 2 ya, ini enter. Ini boleh kita tarik aja. Jadi kita seret karena semuanya sama. Ya. Nah, kemudian persamaan 1 pun juga kita buat sama dengan kita tarik di sini. Ini kita tarik juga nggak apa-apa. Tujuannya adalah biar sama. Nah, karena tujuan kita akan mengeliminasi nilai A ya, jadi mau tidak mau kita akan mengalihkan silang dari masing-masing masing-masing komponen yang ada pada persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 nanti akan dikalikan dengan 1354, sementara persamaan 2 akan dikalikan dengan 10. Jadi saya sudah membuatkan kolomnya adik-adik. Kolom ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam perhitungannya. Oke, ya. Sudah kita masukkan, berarti kita akan kalikan silang. Yang 1 kita kalikan dengan 10, yang 1 kita kalikan dengan 1354. Jadi langkah pertama adalah kita akan mengalikan dengan 1354, kita akan kalikan dengan 10 ya. Jadi kita kalikannya, kita masukkan angka 10-nya yang ada di sini. Enter. Kemudian yang ini pun juga akan kita kalikan dengan 10. Bintang 10. Enter. Kemudian yang ini pun kita kalikan juga dengan 10. Bintang kali 10. Dan yang terakhir pun juga kita kalikan dengan 10, sama dengan bintang kali 10. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mengalihkan persamaan pertama dengan 1354. Jadi ini kita masukkan kolom yang kedua sama dengan 10 akan kita kalikan dengan 1354. Ya. Selanjutnya juga begitu. 1354 akan kita kalikan dengan 1354. Selanjutnya adalah 53 akan kita kalikan dengan 1354. Dan yang terakhir adalah 255 akan kita kalikan dengan 1354. Oke, nah ini udah saya buat formula, saya delete dulu. Nah adik-adik, kalau sudah demikian artinya nilai yang ini ya, kalau kita buat nilainya adalah sama dengan nilai ini dikurang dengan maka hasilnya adalah 0 ya. Jadi kalau misalnya ini mau kita geret, semuanya kita kurang. Sip. Oh ya, saya lupa ya. Tidak bisa ya. Jadi ini sama dengan nilai ini dikurang dengan B77. Ini masing-masing harus kita buatkan karena tidak bisa digeret ya, karena pengurangan. B77 kemudian sama dengan dikurang dengan H77. Dan yang ini pun sudah kita buat. K76 dikurang. Nah,
kalau begitu adik-adik, ini akan jadi persamaan baru menjadi persamaan 4 karena kita dapatkan nilai dari 108.664 B1 ditambah dengan 1.713 B2 sama dengan 26.480. Ya, ini kita kita jadikan persamaan 4 ya. Ini agak saya kecilkan sedikit biar enak melihatnya ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, sama seperti yang tadi saya sampaikan adik-adik, karena nilai persamaan 1 jauh lebih kecil ya, jauh lebih kecil dari persamaan 3, kita bisa menuliskan persamaan 3 kita letakkan dan persamaan 1 ya. Tujuannya adalah agar kita bisa mendapatkan nilai yang positif. Ya sebenarnya disilahkan saja mau yang seperti apa. Nah, ini kita masuk dulu persamaan 3 ya, kita masukkan. Nah, ini boleh kita tarik karena ini sama. Oke, ya. Nah, selanjutnya adalah persamaan 1 pun akan kita masukkan 1, kemudian kita tarik lagi. Oke. Nah, karena tujuan kita kembali akan mengeliminasi nilai A, berarti mau tidak mau masing-masing komponen dari persamaan ya, persamaan 1 dan 3 akan kita kalikan silang ya. Jadi kalau persamaan 3 akan dikalikan masing-masingnya akan kita kalikan 10 dan persamaan 1 akan kita kalikan dengan 53 ya. Sehingga langkah selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat perkaliannya. Jadi 53 kita kalikan dengan 10. Kemudian kembali 7.347,5 akan kita kalikan dengan 10. Kemudian 363 akan kita kalikan dengan 10. Dan 1.552 akan kita kalikan dengan 10. Oke. Selanjutnya persamaan 1 akan kita kalikan dengan 53 ya. Jadi ini kita buat 10 kita kalikan dengan 53. Selanjutnya adalah 1.354 akan kita kalikan dengan 53. Dan 53 akan kita kalikan dengan 53. Serta yang terakhir adalah 255 akan kita kalikan dengan 53. Oke. Nah, kalau sudah baru kita akan mengeliminasi kembali ya. Kita eliminasi, jadi kita buat formulanya adalah sama dengan nilai yang atas dikurang dengan nilai yang bawah ya. Jadi ini ada di B85. Ya. Ini kalau kita mau copy bisa keluar nilainya. Nah, ini kita copy. Nah, dari sini adik-adik, maka kita dapatkan persamaan berikutnya yaitu persamaan kelima. Ya, nah ketika kita sudah mendapatkan persamaan 4 dan 5, langkah selanjutnya adalah apa? Langkah selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5 untuk kita kurangi nilai B1-nya ya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai B2. Ya, jadi ini tinggal kita masukkan nilai dari persamaan 4, kita lihat dulu. Nilai persamaan 4 jauh lebih besar daripada persamaan 5 ya. Jadi bisa kita letakkan persamaan 4 di atas dan persamaan 5 di bawah. Ya, jadi ini tinggal kita masukkan saja nilai B-nya ya, B1, B2 dan nilai akhirnya. Oke, di bawahnya pun persamaan 5-nya kita masukkan untuk B1, kemudian kita masukkan juga untuk B2, dan yang terakhir adalah kita masukkan nilai dari nilai jumlah akumulasinya. Nah, kalau sudah kita dapatkan adik-adik, kembali kita akan mengalihkan silang.
Tujuannya adalah apa? Kita akan menghilangkan atau mengeliminasi nilai B1 ya. Jadi kita akan mengalihkan silang ya, mengalihkan silang secara sembarang ya. Jadi kalau dihitungnya itu mengalihkan silang dengan nilai kebalikannya. Sorry. Oke. Ya. Sorry sebentar. Ini tadi sama dengannya, kalikan silangnya adalah yang ini. Oke, langkah selanjutnya akan kita kalikan silang. Jadi sama dengan nilai dari B1 akan kita kalikan silang dengan 1713. Kemudian nilai B2 juga akan kita kalikan dengan 1713. Oke, dan nilai yang terakhir pun juga akan kita kalikan dengan 1713. Nah, langkah selanjutnya untuk persamaan kedua, kita akan mengalihkan nilai dari 1713, kita kalikan dengan 108.664. Ya, begitu pula yang kedua. Dan yang ketiga juga seperti itu. Ya, kalau sudah, ini kita perbesar saja biar angkanya besar. Nah, kita akan mengeliminasi ya. Jadi mengeliminasi sama dengan nilai atas kita kurangi dengan nilai yang di bawah B93. Oke. Jadi ini tinggal kita copy saja, sebenarnya enak. Copy, paste. Oke ya. Jadi ini nilainya karena kita meletakkan 4 dan 5 ya. Jadi mendapatkan nilainya adalah minus, tapi nggak masalah ya, karena kan nanti nilai akhirnya akan kita dapat ya. Jadi setelah kita mengeliminasi, maka nilai dari minus dari 1725 sekian akan kita bagi dengan nilai dari minus 862 sekian ya. Kita enter, didapatlah nilai 1,999 ya. Nilainya positif karena apa? Karena negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Ketika kita sudah mendapatkan nilai B2, maka selanjutnya kita boleh memilih persamaan. Kita akan masukkan ke persamaan. Kita akan memilih persamaan berapakah yang akan kita masukkan. Seandainya saya memasukkannya adalah persamaan keempat ya, kita masukkan. Jadi masuk ke persamaan 4 dengan nilai B2 adalah sebesar 1,99 ya. Oke. Jadi kalau yang ini adalah eliminasi persamaan 4 dan 5 menghilangkan B1 ya. Nah, oke. Kalau sudah, kita tinggal masukkan nilai dari persamaan 4 ya. Yang di atas kita gunakannya, ini boleh kita tarik karena nilainya adalah sama. Ya, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan kembali nilainya. Ya, ini nanti kita akan membuat. Awalnya kita masukkan dulu nilai semua ini. Nah, selanjutnya adalah apa? Selanjutnya adalah kita akan melihat nilai dari perkalian ya. Ini boleh, ini kita letakkan, misalnya saya mau meletakkannya di sini. Misalnya B1 yang ini kita pindahkan dulu. Si B1 adalah di sini ya.
Nah, ini akan kita masukkan nilai dari sama dengan, ini B1-nya adalah 0 ya. Kemudian nilai B2-nya biar tidak membingungkan. Oke ya. Jadi ini nilai B1 akan saya tuliskan dulu sama dengan 1713 akan kita kalikan dengan nilai B2. Ya, menghasilkan seperti itu. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan nilai B1, berarti nilai B1 itu adalah nilai dari 26.480 akan kita bagi dengan 3.425,08. Ya, B1-nya adalah 7,731. Ya, sudah dapat nih B1 dan B2. Maka selanjutnya adalah masukkan ke, sebentar. Masukkan ke persamaan 1 dengan B1 adalah 7,731, B2 sama dengan 1,11999. Oke. Ya, jadi ini kita masukkan dulu. Ini saya agak pisahkan biar kita nggak bingung ya nanti masukannya seperti apa. Bunda lagi mau ngajar. Jangan lagi dipakai ngajar. Itu. Biar pakai dulu sebentar Bunda ngajar, jangan diganggu ya. Di kamar aja dulu ya. Ke kamar dulu. Nah. Oke, jadi kita masukkan persamaan 1 dulu, nilai persamaan 1. Kita tarik yang dari atas aja biar enak ya. Persamaan 1 ini kita tarik dulu. Nah, udah dapat nih nilainya ya. Nah, selanjutnya adalah kembali kita akan memasukkan nilai persamaan 1-nya. Ini 10 kan masih. Kemudian persamaan 2-nya. Sudah masuk ya. Nah, langkah selanjutnya adalah apa? Kita akan memasukkan semua nilai dari nilai B1 ya. Kita masukkan angka dari B1, kemudian B2 kita masukkan angka B2 ya. Nah, kemudian baru ini misalnya nih akan kita coba kalikan ya nilai dari semuanya. Jadi ini kalau kita buat sama dengan 1354 ini akan kita kalikan dengan ini ya. Nah, ini boleh misalnya saya mau merge nih. Silakan ya. Kemudian ini akan ditambahkan. Kemudian ini ditambah ya. Selanjutnya adalah sama dengan nilai 53 akan kita kalikan dengan 1000. Nah, ya. Kalau sudah dapat ini kan berarti tujuan nilai akan kita nilai kedua ini akan kita jumlahkan terlebih dahulu ya. Jadi sama dengan nilai dari ini adalah 10A, sebentar ya, ini ada yang salah. Saya delete dulu ya ininya. Ini 10A-nya tetap saya tulis di sini aja dulu ya. 10A tambah ya. Nah, kalau sudah seperti ini,
Nah, sudah dapat, maka kita akan menjumlahkan terlebih dahulu nilainya, ya. Menjumlahkan nilai terlebih dahulu, yang ini kita delete dulu ya, biar nggak bingung. Jadi kita akan menjumlahkan nilai ini A, saya letakkan nilai A saja, 10A. Maka nilai kedua ini akan kita pindahkan ke samping, 255. 255 ini akan kita kurangi dengan nilai sama dengan nilai dari ini, kita tambahkan dengan nilai ini. Nah, kalau sudah kita dapatkan, berarti sama dengan dikurang dengan ini. Dalam minus ini ya. Kemudian ini 10A ya. Jadi ini masih 10A. Berarti A sama dengan nilai ini kita bagi dengan 10. Ya, minus dari 1.300. Kalau begitu, ketika kita akan masukkan ke persamaan adik-adik, berarti kita dapatkan nilai dari nilai A-nya adalah minus. Ya. $1.300. Oke, ya. Baik adik-adik, jadi kalau kita sudah dapatkan nilai dari persamaan berdasarkan masuk ke dalam persamaan 1 ya, kemudian kita sudah dapatkan nilai A, maka kita sudah berarti sudah mendapatkan nilai analisis regresi linear berganda dari Y aksen sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 menghasilkan nilai ya, untuk A-nya adalah minus 10.319,0328 ditambah dengan 7,731 X1 ditambah dengan 1,99 X2 ya. Jadi ini adalah persamaan regresi linear berganda. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa cukup, nanti kita masuk ke pertemuan selanjutnya ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.